Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga dalam masa pandemi saat ini sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara terlebih dahulu, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Mazmur 18 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapa yang tidak kenal Daud? Daud adalah satu pribadi yang dikenal akan kedekatannya dengan Tuhan. Dan di firman yang baru kita baca, Daud menunjukkan pengakuan imannya kepada Allah El Shaddai, yang artinya Allah Maha Kuasa, mampu melakukan segala perkara. Allah dapat meluruskan seluruh jalan kehidupan kita pada saat kita percaya kepadanya dengan segenap hati dan bukan hanya setengah hati. Berbicara tentang iman percaya kepada Tuhan, hanya diri kita sendiri dan Tuhan yang mengetahui apakah kita sesungguhnya mempercayai kebaikan, kesetiaan, dan kekuasaannya dengan segenap hati atau tidak. Segenap hati juga berlaku pada saat kita bersandar sepenuhnya kepada Dia dan tidak kepada pengertian kita sendiri. Demikian juga dengan segenap hati, kita harus melibatkan Dia dalam seluruh sisi kehidupan kita dan bukan hanya sebagian saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, masa pandemi seperti saat ini merupakan momen di mana setiap kita harus datang menghadap Dia secara pribadi. Di saat kita tidak dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman secara jasmani. Pada saat seperti inilah pengenalan kita, iman percaya, ketergantungan kita kepada Tuhan, dan kehidupan pribadi kita diuji kekuatan dan kemurniannya. Terlepas dari kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa hidup dan mati seseorang sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Maka kemenangan kita pada masa pandemi ini tidak terletak pada kekuatan dan ketangkasan diri kita sendiri, tetapi semata-mata karena mata Tuhan yang tertuju kepada setiap kita yang percaya, yang bersandar pada Dia dan hidup takut akan Dia, dan yang berharap penuh akan kasih setianya. Tuhan yang telah melepaskan jiwa kita dari maut, Dia juga yang akan memelihara hidup kita pada masa-masa sulit. Tuhanlah penolong dan perisai kita. Oleh sebab itu, karena Dialah hati kita bersuka cita. Inilah saat yang paling tepat untuk melihat diri sendiri, sampai sejauh mana kekuatan dan kemurnian iman kita. Apakah saudara masih percaya bahwa adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dan Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya? Jadilah sesuai iman percaya saudara. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu melalui episode ini ya Tuhan. Kami berkata-kata karena kami percaya bahwa Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dan Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Engkaulah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Hamba-Mu berdoa buat setiap pendengar episode ini. Mungkin ada di antara mereka yang selama masa pandemi ini menjadi bimbang, ragu, hilang kepercayaan, sehingga tidak mampu bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Pulihkan setiap mereka, pulihkan iman percaya mereka, dan setiap mereka mengalami perjumpaan kembali secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan yang memulihkan iman percaya mereka
di masa pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara, buka hati dan arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua, dan kita semua memerintah bersama-sama dengan Dia, kekal sampai selamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen serta share kepada para kerabat jika saudara diberkati melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.